Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Risalatus Salafiyah dengan NIM T 2019-1003. Saya dari kelas PAIA 1 Fakultas Tarbiyat dan Ilmu Keguruan IAIN Jabar. Di sini saya akan membahas buku yang berjudul Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan Konseling, di mana penulisnya adalah Dr. Muhammad Fatur Rahman MPD MPSI. Nah, di sini terdapat 3 bab. Yang pertama yaitu konsep program bimbingan dan konseling, di mana di dalamnya terdapat 8 subbab. Yang pertama yaitu pengertian program bimbingan dan konseling. Pada buku ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Salah satunya yaitu pendapat dari Giono, di mana ia menjabarkan bahwasanya program bimbingan konseling merupakan sebuah rencana yang memfasilitasi peserta didik untuk mengenal dan memahami dirinya dalam rangka mempermudah dia bersosialisasi dengan lingkungannya secara dinamis dan efektif. Yang kedua yaitu pendapat dari Tobirin, di mana ia berpendapat bahwasanya program bimbingan merupakan suatu rencana yang akan dilaksanakan oleh bimbingan konseling dalam jangka waktu tertentu. Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dalam buku ini menyebutkan bahwasanya pengertian dari program bimbingan konseling merupakan satuan rencana keseluruhan dari kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu dengan tujuan untuk melancarkan tugas-tugas dari konselor serta memberikan solusi terbaik bagi klien. Subbab yang kedua membahas tentang tujuan dari program bimbingan dan konseling. Di sini dipaparkan bahwasanya tujuannya yaitu agar seluruh kegiatan dapat terorganisasi dan terkoordinir secara sistematis sehingga nantinya berjalan lancar, efektif dan efisien dan dapat mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan fokus di sini yaitu agar dapat mempermudah tugas-tugas perkembangan dari konselor. Sebab yang ketiga membahas tentang sasaran program bimbingan dan konseling, di mana secara umum sasaran dari program ini yaitu pengembangan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu untuk dikembangkan secara optimal, di mana tujuannya agar ia dapat berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat umum lainnya. Begitu pula dengan konteks sekolah, sasaran program bimbingan dan konseling ini tidak lain dan tidak bukan yaitu pengembangan potensi peserta didik, di mana program tersebut bisa dilakukan melalui pemecahan masalah peserta didik, bimbingan pembelajaran, dan lain-lainnya. Sebab selanjutnya membahas tentang jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya menurut Dikbud 2014, jenis-jenis program bimbingan dan konseling dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu program tahunan. Di sini terdiri atas komponen strategi dan bidang layanan bimbingan konseling selama 1 tahun ajaran pada satuan pendidikan. Yang kedua yaitu program semesteran yang mencakup keseluruhan dari kegiatan selama 1 semester, di mana perinciannya lebih luas dan lebih detail dari program tahunan, seperti halnya terdiri dari program bulanan, tahunan, harian, dan mingguan. Subbab selanjutnya membahas tentang prinsip-prinsip pokok pada program bimbingan konseling, di mana di sini dibedakan berdasarkan konteks-konteks tertentu. Yang pertama yaitu prinsip berdasarkan konteks sasaran layanan, di mana yang pertama yaitu harus melayani semua individu tanpa terkecuali dan tidak membeda-bedakan individu satu dengan individu lain. Prinsip yang kedua yaitu mengenai sasarannya harus berhubungan dengan pribadi individu, aspek pengembangan dan penyesuaian diri individu, sehingga nantinya dapat fokus perhatian terhadap individu tersebut. Prinsip berdasarkan permasalahan individu di sini, di mana dalam memecahkan permasalahan individu dan penyesuaian diri harus berjalan seiringan atau berhubungan. Selanjutnya prinsip berdasarkan program pelayanan. Yang pertama, suatu program BK harus integral dengan upaya pendidikan dan aspek pengembangan diri individu. Yang kedua yaitu dalam pemecahan masalah harus berjalan secara fleksibel.
Prinsip selanjutnya yaitu berkenaan dengan tujuan pelayanan. Yang pertama, dalam bimbingan konseling harus diarahkan atau terfokuskan pada pengembangan diri individu. Yang kedua, dalam pemecahan masalah harus dari tangan yang ahli. Yang terakhir yaitu prinsip berdasarkan konteks BK di sekolah, di mana dalam pemecahan masalah peserta didik harus ditangani oleh tenaga profesional, di mana ia harus sadar akan tugasnya dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik dengan tujuan penyesuaian diri peserta didik dengan lingkungannya. Selanjutnya membahas tentang komponen-komponen proses program bimbingan dan konseling, yaitu tentang susunan saluran formal untuk melayani peserta didik, tenaga kependidikan, dan orang tua peserta didik. Menurut Gisbert dan Henderson, ada 4 komponen yang dapat membentuk program BK dapat berjalan secara komprehensif. Yang pertama yaitu pelayanan dasar, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Melalui 4 hal tersebut, nantinya program BK dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga klien dapat memecahkan masalahnya dengan efektif. Yang ketujuh di sini membahas tentang mekanisme implementasi program BK di sekolah. Nah, di sini ada beberapa mekanisme atau proses-proses kegiatan dalam mengimplementasikan program BK yang sudah dirancang. Yang pertama yaitu pemrosesan data. Di sini konselor harus mencari data-data yang bersumber dari data yang valid dari peserta didik maupun sekolah. Yang kedua yaitu pemberian informasi. Nah, di sini bersifat umum, di mana konselor harus memberikan informasi kepada seluruh peserta didik agar nantinya peserta didik dapat memahami program-program apa saja yang dirancang oleh bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu pemberian konseling. Nah, di sini terfokus pada setiap diri individu, di mana nantinya masuk ke dalam ranah pribadi individu. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Nah, di sini biasanya terjadi saat muncul berbagai permasalahan yang diadukan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu metode atau alat. Di sini konselor harus memilih metode atau alat yang bagaimana yang sesuai dengan permasalahan peserta didik. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Nah, di sini konselor wajib menjalankan jadwal yang telah ia buat sesuai dengan kriteria pemecahan masalah. Yang terakhir, sumber data. Nah, sumber data di sini harus divalidkan atau sesuai dengan keadaan yang terjadi. Nantinya berdampak pada pemecahan masalah apakah itu efektif atau tidak. Yang selanjutnya yaitu sebab terakhir pada bab 1 ini. Di sini membahas tentang kriteria keberhasilan program BK di sekolah. Nah, penulis menyimpulkan ada beberapa kriteria di mana program bimbingan konseling dikatakan berhasil. Yang pertama yaitu siswa atau peserta didik memahami apa saja program-program BK yang sudah dirancang. Yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami jenjang pendidikan yang ia tempuh sehingga nantinya dapat berdampak pada potensi yang ia kembangkan. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat meningkatkan prestasi akademiknya. Yang kelima, peserta didik dapat merencanakan atau mengancang-ancang masa depannya kelak. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyesuaikan diri antara dirinya sendiri dengan lingkungannya. Yang kedua di sini membahas tentang konsep dasar evaluasi program bimbingan dan konseling. Di sini terdapat 4 subbab di dalamnya. Yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi program. Dalam buku ini terdapat beberapa ahli memaparkan pendapatnya mengenai pengertian evaluasi program. Yang pertama, Sujana. Sujana berpendapat bahwasanya evaluasi program merupakan kegiatan secara sistematis mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan data sebagai masukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kedua yaitu pendapat dari Ari Kunto dan Abdul Jafar. Mereka memaparkan bahwasanya evaluasi program merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan sebuah kebijakan melalui seberapa efektivitas dari komponen-komponen program tersebut. Dari beberapa paparan tersebut, di sini penulis menyimpulkan bahwasanya pengertian dari evaluasi program adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan sebuah program dengan melakukan prosedur ilmiah
dan sistematis untuk menilai sebuah program tersebut, sehingga nantinya dapat menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai melaksanakan evaluasi. Sebab yang kedua membahas mengenai model-model evaluasi program yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Penulis juga merangkum apa saja model yang sering digunakan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu Goal Oriented Evaluation Model. Titik fokus pada model ini yaitu tujuan dalam sebuah program yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu Formative dan Summary Evaluation Program. Model ini menitikberatkan pada mengumpulkan sebuah informasi untuk memperbaiki sebuah program yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, CIPP Evaluation Model. CIPP merupakan sebuah singkatan dari tahap-tahap model ini. Yang pertama yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang keempat adalah diskrepansi. Diskrepansi merupakan model evaluasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa sesuai program tersebut dengan hasil yang didapatkan. Yang terakhir yaitu perpaduan model evaluasi. Nah, di sini terdiri dari beberapa model yang akan digunakan sehingga nantinya dalam mencapai tujuannya dapat maksimal. Dan subbab yang ketiga membahas tentang komponen-komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Nah, di sini terdiri dari beberapa komponen evaluasi. Yang pertama yaitu komponen evaluasi proses yang meliputi program yang sudah direncanakan dan personil dalam hal ini yaitu konselor, dititik fokuskan pada kinerja konselor yang sudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu komponen evaluasi hasil program. Di sini dibahas mengenai dampak dari sebuah program yang direncanakan dan dilaksanakan. Sebab yang keempat sekaligus yang terakhir pada bab 2 ini membahas mengenai langkah-langkah pelaksanaan evaluasi. Di sini ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan untuk menjalankan evaluasi dengan efektif dan komprehensif. Yang pertama yaitu merumuskan masalah dan menentukan instrumen mana yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi. Yang kedua, mengembangkan dan menyusun instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut sebagai hasil dalam pelaksanaan evaluasi. Bab yang ketiga atau yang terakhir di sini membahas mengenai kriteria evaluasi program. Penulis sangat singkat memaparkan bab terakhir ini. Yang pertama yaitu pengertian kriteria evaluasi program. Di sini didefinisikan sebagai suatu ukuran yang menjadi patokan kesesuaian dan ketercapaian sebuah program. Dalam bab ini juga diterangkan kriteria dari evaluasi program bimbingan dan konseling, di mana meliputi 3 komponen. Yang pertama yaitu konteks, yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Di sini terdapat beberapa patokan untuk menilai dari kegiatan evaluasi. Yang pertama, apabila kurang dari 56% komponen terpenuhi, maka evaluasi dinyatakan kurang. Yang kedua, apabila 57-70% komponen terpenuhi, maka evaluasi dinyatakan cukup. Dan yang ketiga, apabila 71-85% komponen terpenuhi, maka evaluasi dinyatakan baik. Dan yang terakhir, apabila 86-100% komponen terpenuhi, maka evaluasi dinyatakan sangat baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.